Hubungan Indonesia-Belanda dalam film dan buku Max Havelaar. Max Havelaar adalah buku karya Edward de Westdyker dengan nama samaran Multatuli. Buku ini berhasil diterbitkan di Amsterdam pada hari Senin 14 Mei 1860. Lalu, pada tahun 1976, buku ini diangkat menjadi sebuah film. Baik di buku maupun di film, keduanya memuat hubungan antara Indonesia dan Belanda dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, terdapat aspek sastra. Buku dan film Max Havelaar merupakan hubungan Indonesia-Belanda dalam bentuk sastra. Keduanya sama-sama menceritakan tentang bagaimana kondisi Hindia Belanda dahulu saat sedang dijajah oleh pemerintah Belanda. Dalam novel Max Havelaar juga terdapat kisah percintaan antara Saijah dan Adinda yang berakhir tragis. Kisah ini cukup menarik perhatian sehingga berhasil melahirkan sebuah karya sastra baru berupa film dengan judul Saijah Adinda yang diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya terdapat aspek sosial. Hubungan Indonesia-Belanda dalam aspek sosial terlihat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada kaum pribumi. Dalam hal ini, terjadi perbedaan kelas sosial, di mana pemerintah Belanda sebagai pihak yang lebih berkuasa memiliki kekuasaan untuk bertindak semena-mena kepada pribumi dengan menerapkan sistem tanam paksa dan juga kerja rodi. Selanjutnya adalah aspek media massa. Dalam buku Max Havelaar disebutkan bahwa ia menulis kwitansi 20 gulden di belakang majalah De Kopis karena uang langganan dibayarkan oleh pemerintah. Majalah De Kopis merupakan majalah keempat yang terbit di Hindia Belanda pada tahun 1841. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dalam buku Max Havelaar disebutkan bahwa daerah Lebak termasuk daerah termiskin di Hindia Belanda. Adapun modus penipuan untuk pejabat pemerintah agar pemerintah pusat dapat menguasai pasar dunia dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pribumi karena eksploitasi lahan, eksploitasi tenaga kerja, hasil panen dirampas, sehingga muncul bencana kelaparan yang mengakibatkan kematian. Pemerintah Belanda menerapkan dua jenis kebijakan. Pertama, penyerahan wajib atau verplichte leveransie, yang berarti penetapan harga pasaran dan pungutan dari setiap hasil bumi yang dibawa ke pasar. Yang kedua, sistem kontingenten atau pajak hasil bumi. Kedua kebijakan ini yang nantinya akan menimbulkan kerugian sangat besar bagi para pribumi. Selanjutnya adalah aspek budaya. Dalam buku Max Havelaar dibahas jika seorang bupati atau pejabat berkunjung ke suatu daerah harus diadakan sambutan. Ia menggunakan kereta kuda dengan iringan para pribumi. Mereka akan bergantian untuk mengiringi bupati dari pos satu ke pos lainnya. Selain itu, bupati juga ingin disambut dengan meriah oleh iringan gong dan gamelan. Dalam buku dan film Max Havelaar disebutkan mengenai usar-usaran. Dalam bukunya, Kerbau Saijah memiliki usar-usaran, sedangkan di film ditunjukkan bahwa Max kecil memiliki usar-usaran pula. Menurut kepercayaan orang Jawa, usar-usaran tersebut dapat membawa keberuntungan. Aspek yang selanjutnya adalah aspek hukum. Yang pertama adalah masa di saat Max Havelaar Discourse. Pada saat itu terjadi kebingungan di antara pengadilan, khususnya bagi jasa penuntut umum. Yang kedua adalah peristiwa yang berkaitan dengan konspirasi anjing Kristen. Sesaat setelah konspirasi tersebut terbukti, yang di Pertuan akhirnya ditangkap dan dibawa ke Batavia. Akan tetapi sesampainya di Batavia, ternyata ia terbukti tidak bersalah. Kemudian ia dibebaskan dan kembali ke Natal. Selanjutnya adalah rapat yang dipimpin oleh yang di Pertuan. Rapat tersebut diadakan guna membahas berbagai hal, antara lain kasus sipil, kriminal, masalah-masalah politik, serta hukuman untuk si pamaga. Aspek selanjutnya adalah aspek agama. Hubungan antara Indonesia dan Belanda dalam aspek agama pun dapat dilihat dari keterangan-keterangan berikut. Yang pertama adalah pembangunan masjid di Lebak, yang sebagian besar biayanya merupakan uang yang dipinjamkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Bupati Lebak.
Yang kedua adalah peristiwa yang berkaitan dengan anjing Kristen. Saat itu, beberapa pemimpin Batak melakukan aksi di hutan yang berisi tentang sumpah bahwa mereka tidak akan beristirahat hingga aturan para anjing Kristen dihapus di Mandailing. Lalu yang ketiga adalah khutbah yang disebutkan oleh Multatuli mengenai 6 kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang kafir yang malang di Hindia Belanda. Selanjutnya adalah aspek politik. Di buku dan di film dijelaskan bahwa Meneer Slotering yang merupakan asisten residen sebelum Max Havelaar meninggal diduga diracun oleh Bupati Lebak karena Meneer Slotering mencoba mengungkapkan adanya kecurangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh Bupati Lebak. Namun, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter setempat, Meneer Slotering meninggal dikarenakan penyakit liver yang sudah lama dideritanya. Penjelasan lain yang terdapat pada buku adalah ketika Max Havelaar meminta kepada kontelir untuk mengundang kepala-kepala untuk menghadiri sebah atau persidangan mengenai laporan-laporan pertanian, kepolisian, dan kehakiman. Selanjutnya, penjelasan tentang aspek politik ada ketika Max Havelaar meminta residen Natal untuk membangun sebuah pelabuhan di mulut sungai untuk membawa barang dagang ke wilayah Natal. Namun, pembangunan pelabuhan di wilayah Natal ini ditolak karena ada sistem politik pintu tertutup. Aspek selanjutnya adalah aspek bahasa. Bahasa yang digunakan dalam film Max Havelaar adalah bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Orang Belanda menggunakan bahasa Belanda ketika mereka berbicara dengan kolega senegaranya dan menggunakan bahasa Indonesia ketika mereka berbicara dengan para pribumi. Novel karya Multatuli ini juga diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Terakhir adalah aspek bangunan. Buku disebutkan bahwa De Andelst membangun De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos guna mempermudah perjalanan kereta kuda serta keselamatan pengguna jalan yang kerap kali masuk ke dalam lumpur di tanah Banten yang padat, liat, dan kental. Keterangan lain yang terdapat pada buku ini adalah dibangunnya sebuah pendopo yang digunakan untuk menyambut kedatangan asisten residen yang baru.